Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyandi Ratna akan melakukan podcast sesuai tugas yang diberikan oleh dosen. Dan lawan bicara saya yaitu teman saya sendiri yang bernama Elson dari Universitas Mercubuana ya. Sanata Dharma. Jurusan Teknologi Elektromedis. Cocok berarti apa yang kita bahas kali ini. Pembahasan kita yaitu tentang kemajuan teknologi dari zaman dulu sampai sekarang, apa yang kita rasakan, pengalaman kita itu kita bahas. Teknologi kan macam-macam, ada yang komputer, laptop, handphone, terutama handphone yang kita pakai sehari-hari. Pasti kita merasakan pengalaman dari waktu ke waktu. Untuk tanya yang pertama, pengalaman pribadi dari dulu kecil, kapan pakai teknologi seperti smartphone? Oh iya, waktu itu dulu waktu masih sekolah kan belum zamannya main HP Ya. Cuma kalau misalnya mau komunikasi sama orang yang jauh atau orang tua, misalnya kita lagi di tempat yang jauh, kita pastinya cuma mengandalkan yaitu surat menyurat, Ya, yaitu benar. mengirim surat. Ya. Nah, dari perkembangan zaman dulu sampai sekarang, saya semenjak pakai HP itu di kelas 3 SMP. 3 SMP, dan itu saya merasa banget kalau benar-benar ini teknologi membantu banget untuk informasi yang kita cari, yaitu seperti tugas dari guru atau tugas dari yang dikasih sama dosen, itu membantu banget. Tapi HP apa sebelumnya? Yang pertama Kalau pertama pakai HP Nokia tombol zaman dulu. sama Nokia, dan dulu HP Larsen tuh udah Dan itu udah lama banget itu. Iya, Nokia yang tahan banting katanya. Dan ngalamin HP Asia nggak pernah pakai, cuma pengalaman Nokia. dari HP Nokia pindah ke HP Mito, habis itu HP terakhir ya ini Ya. Xiaomi. Emang Nokia HP itu. Tapi selain HP, apa yang teknologi yang digunakan dulu kecil? Ya, mungkin udah ada laptop atau? Oh ya, gua sih pernah pakai komputer ya waktu SMP kan. Masih tabung tuh ya? Iya, masih tabung, masih komputer tabung, cembung lagi. Layarnya biru. Kadang suka mati sendiri kalau nggak kuat listriknya. Ya. Nah itu gue pernah make di kelas 1 SMP sih, itu Ya. di pelajaran TKJ, karena gue kan dari dulu kan kita udah diajarin tentang teknologi, Ya, perkembangan teknologi, yaitu kita belajar semacam ya komputer itu perkembangannya pesat banget. Sekarang dari sampai sekarang. Nah, itu gue make waktu itu gue make belum ngerti sama sekali, untung diajarin sama gurunya juga. Nah itu gue pernah ngirim surat atau email, pakai email ke yaitu di suatu tempat, yaitu tempat gue sendiri, kalau gue benar-benar sudah ngerasa bahwa udah bisa pakai teknologi waktu masih kelas SMP gitu. Dan itu pengalaman pertama gue pakai teknologi. Ada itu nggak kayak ngerasa dampak banget buat sekarang? Dulu kan mungkin asalnya dari mana? Kalau gue asalnya dari Mentawai sih, Sumatera Barat. Dan gue kan juga tinggal di daerah pinggir-pinggir kota gitu kan, Tangerang aslinya gitu. Jadi SD pun sudah merasakan dulu ya. Terus sempat ada itu nggak kayak ketimpangan gitu kok, yang di luar dari kota itu baru ngasain SMP kan teknologi. Iya. Terus sebelum ngerasain teknologi itu zaman SD itu kira-kira ngapain gitu? Ya waktu lebih enak ya? Atau enggak, sebenarnya ada enaknya ada enggak, soalnya kan waktu kelas SD, dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu kan benar-benar nggak tahu tentang namanya komputer atau HP. Kan itu ya pokoknya nggak tahu lah.
cuman kita kan waktu kelas SD kan masih bocah banget Iya. gitu kan, jadi nggak kepikiran kemana gitu, Ya sama. jadi santai-santai aja. Nah semenjak kita udah mulai masuk SMP dan Ya. kita sudah mulai pikirannya juga udah mulai Mulai luas, terbuka, ya. udah mulai terbuka, dan kita udah ngerti bahwa teknologi itu memang benar-benar penting banget Ya. di kehidupan sehari-hari, asalkan pemakaiannya juga benar-benar dipakai yang lebih baik. Dan menurut gue juga zaman dulu kita kecil ya SD, Nah, sebelum kita kenal, itu menurut gue masa kecil yang bahagia banget, belum kenal teknologi kan. iya, Beda kan dengan iya. Soalnya anak kan kuliah kita sekarang. waktu SD kan kebanyakan senangnya main, Iya, gitu, main kayak pasti. pulang sekolah ya main Iya. bola kaki, Bola main kaki, sepak bola, layangan. iya main layangan. Kalau zaman dulu kan paling sering kan main Lebih. kelereng. Iya, lebih seru kan. Seru banget. Ya kalau sekarang anak kecil bahkan punya saudara atau adik kecil kan. Nah. Iya. Sekarang kalau setiap ngumpul temen adikku itu pasti yang ngumpul bareng tapi pada megang HP, beda dengan dulu kan. Iya, beda banget. Beda banget. Sekarang rata-rata anak kecil Bahkan kelas SD aja udah pakai HP sih. Iya. Apalagi sekarang masa pandemi gini kan semua anak sekolah atau Iya. mahasiswa kebanyakan kan kuliahnya itu online atau sekolahnya online gitu. Iya. Jadi kan Benar. harus butuh device ya semacam laptop, HP, Iya. supaya dapat informasi dari guru gitu. Tapi ada pengalaman itu nggak menarik mengenai yang waktu pertama kali pakai teknologi, semisal teleponan sama cewek tapi menggunakan pulsanya tekor habis, itu gimana? Nah itu sih dari pengalaman gue sendiri ya, pengalaman pribadi ya. Kalau semenjak gue pakai HP itu gue senang bisa teleponan sama orang tua, karena gue juga dari SMP udah ninggalin orang tua ya. Soalnya kan gue SMP di Bogor gitu kan, berarti gue otomatis jauh dari orang tua. Nah misalnya gue pengen tahu informasi dari orang tua ya melalui telepon atau SMS gitu. Betul. Soalnya kan udah membantu banget gitu kan, memudahkan bahwa kita bisa komunikasi sama orang tua yang jauh gitu. Nah itu gue seneng banget sih. Ya bahkan sekarang pun SMS udah nggak guna ya. Iya, SMS udah nggak guna. Sebenarnya tidak kebanyakan ya. Iya. Itu WA. Sekarang sosmed. Counter yang jual pulsa sekarang udah nggak ada. Palingan cuman buat top up, game gitu kan. Iya. Soalnya kan dunia sekarang kan udah dunia zaman teknologi gitu. Menurut lu nih pendapat dampak buruk atau positifnya di era anak kecil zaman sekarang gitu kan, beda sama kita dulu. Zaman kecil dan zaman muda sekarang. Kalau positifnya sih, dampak positifnya ya memudahkan kita mendapatkan semua informasi yang kita cari. Lagi COVID kan. Kalau dampak negatifnya ya kita menggunakan teknologi yang kurang baik gitu, atau kita kelebihan main HP, terus dampak dari HP-nya juga mengurangi itu penglihatan ya, gitu, kurang tidur, badan kurang sehat, tidurnya sampai larut malam gitu ya kan. Termasuk kena juga nggak sih mental, kayak contoh kita kayak apa melihat orang cakep di medsos gitu kan, terus banyak yang nge-like, terus kemudian kita posting di media kita nggak ada yang nge-like, itu buat rasa insecure nggak sih? Nah itu gimana ya ngomongnya ya, itu benar banget sih. Semua orang juga pernah ngerasa gitu. Misalnya ada orang yang mau ngupload foto, dia menurut dia bagus banget, nah seketika dia upload di suatu sosmed dia sendiri, terus dia nunggu beberapa hari, terus dia lihat balik lagi, terus yang nge-like ya cuma 5 orang gitu, terus dia buka akun orang, terus dia ngelihat kok banyak yang like punya dia gitu, dan itu kok gua nggak banyak gitu kan ya, dan itu ngerasain seperti gitu. Terus juga banyak sih yang apa ya, kejahatan yang dalam teknologi dan media sosial itu seperti itu yang banyak penipuan menggunakan kan. Sih. Karena kan nggak nyata, nggak real kita lihat. Semuanya rekayasa. Terus selain itu ngalamin teknologi kayak DVD apa VCD kita install kaset. Kalau gue dulu sih masih. Nah ya gue beli. Tahu kan itu kan kalau nggak salah itu di tahun 2000-an. Tahun 2000-an tuh gue ngalamin di situ. Iya sama. Nonton TV ya, main game pakai itu. Iya bener, sekarang mah lewat HP apa bisa kan. Iya.
nonton TV ya kita sekedar cuma dengar info dari itu loh, apa, siaran-siaran Iya. tentang kabar Indonesia, kita cuma bisa melihat TV doang. Sebelum itu kan zaman teknologi kan sebenarnya dari dulu juga internet sudah ada. Iya, sudah Nah, ada. tapi Cuman susah mengaksesnya. ya ngaksesnya cuman kita zamannya masih zaman komputer. Iya, Ya benar. kan? Makanya Ya. agak susah dapat informasi juga sih. Kita cuma bisa melihat dari surat kabar atau dari melalui televisi. Ya, dulu ngerasain banget sih beli kaset bajakan. Kaset bajakan ya banyak Iya. banget dulu. Kaset bajakan banyak banget. Banyak kan. Kalau nggak ada, pernah ada cerita kalau ada orang yang membajak kaset dan dia dipenjara karena dia mengkopi Iya. hak cipta orang gitu kan. Bahkan sekarang malah lebih diperketat ya undang-undang tentang teknologi. Sekarang ya. udah ketat banget, jadi Iya. kita udah nggak bisa ngapa-ngapa Ngapain lagi, lagi. nggak mau semena-mena lagi karena teknologi sekarang udah Kadang dirancang Iya. yang benar-benar. kadang lebih berbahayanya itu kalau kita misalkan komen atau di media sosial kan gitu, Iya. komen, dan itu mungkin dianggap bercanda kan, konteksnya kalau kita nulis teks di komennya kan nggak tahu gitu rasanya lagi Iya. bercanda atau benar-benar maki. Kalau kita komen kan menurut kita cuma bercanda Iya, gitu tapi ya kan belum tahu yang di komen itu merasa tapi kan terbuli. kita nggak kepikiran selanjutnya gimana nanti pendapat netizen yang lain Iya. gitu loh. Ya, tapi itu dampak Nah, negatif sih ya. dampak negatif dari sebuah sosial media yang Dan kita teknologi ya. lihat. Teknologi ya mau nggak mau kita harus ngikutin teknologi sih. Itu Iya, itu udah aja sih. kayak keharusan. Ikutin zaman. Benar-benar. Terus positifnya juga kita bisa walaupun jauh kita bisa melihat mukanya sambil ngobrol, tau kan, Ya, video call. video call. Dulu mana ada kayak gitu ya, gitu itu. Iya. Terakhir nih itu kesan-kesan lah buat teknologi atau pemuda-pemuda yang Pesannya teknologi sih zaman sekarang kan kita udah masuk di era zaman milenial ya. dan kita sudah dilengkapi fasilitas ya itu teknologi yang udah canggih banget. Ya, benar. Nah, kita gunakan seperlunya untuk masa depan kita pakai benar-benar kita pakai apa yang kita butuhkan. Kalau kesannya sih ya semoga tetap Apa maju gitu. maju Iya, teknologinya. Berarti maju. lebih mendukung teknologi itu lebih maju terus. Iya, lebih maju supaya kita kan juga nggak kesusahan Iya, lagi benar. dibanding zaman dulu yang pernah kita lalui. Iya. Itu aja sih. Terima kasih mungkin udah bincang-bincang buat tugas ini ya. Iya, sama-sama. Oke, semuanya setelah podcast hari ini dan tugas ini semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.